We are the fucking Dynamite. Ngapalah Allah menakdirkan saya hidup sekarang ya Pak Ustadz? Saya ini sebenarnya nakal karena hidup sekarang. Coba kalau saya hidup zaman Nabi, pasti saya baik. Orang seperti ente ini, anda hidup zaman Nabi, pasti ikut Abu Lahab. Dia sangka zaman dulu nggak ada orang jahat. Ada. Setiap zaman ada orang baik, ada orang jahat. Zaman dulu ada namanya Qabil, ada yang baik, Habil. Kemudian turun ada namanya Namruz, ada yang baik namanya Ibrahim. Ada Fir'aun, ada namanya Musa. Ada namanya Abu Jahal, Abu Lahab, ada namanya Muhammad. Begitu juga zaman sekarang, ada engkau dan ada aku. Insya Allah Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumah kah, pekerjaan kah, kehidupan sosial kah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup gak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Harta banyak tapi nggak iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sengsara. Wajah tampan tapi nggak iman sama Allah, sengsara. Wajah cantik tapi nggak iman sama Allah, sengsara. Kenapa? Diperbudak cinta nanti. Coba tanya Hyun Bin, capek nggak jadi orang ganteng? Capek. Coba antum capek dibully, dia capek dipuji. Dipuji itu sangat melelahkan. Bayangin, pernah nggak antum ngerasa ganteng se-RW gitu? Pernah nggak? Cobain gitu. Ketika ketemu sama teman-teman RW lain yang lebih ganteng, antum merasa, saya nggak terima. Itu gitu. Coba Hyun Bin ketemu Handi Boni, bahaya itu. Hyun Bin bakal bilang, dia tidak tampan tapi dia lebih baik dari saya. Aduh. Misal ya, mohon maaf misal, bukan saya merasa baik-baik. Tapi bisa jadi ya. Karena iman yang membedakan. Dah, teh, tampanmu bakal hilang itu ketika ada laki-laki yang iman. Teteh udah nggak lihat tampan lagi, tampang. Wanita itu kan cantik. Wanita itu melihat pasangan itu kan tidak hanya dari fisik, nyaman, udah, perhatian cukup. Coba lihat, berapa banyak seorang istri yang bertahan meskipun suaminya rudet. Ya, beteng burete, hideng hinyai, tapi bertahan. Tapi saksikan berapa banyak suami yang tidak bertahan ketika istrinya rudet. Coba istrinya ketika, mohon maaf, gendut, kemudian begini, wah itu suami langsung, tara di imah yang ngadadak teh. Coba, karena laki-laki memandang, mohon maaf, sesuatu itu dari fisik. Yang main TikTok kan banyaknya cewek, yang lihat cowok. Coba, teteh seneng lihat laki-laki joget-jogetan di TikTok, kan jijik itu lihat. Balik lagi, jika pakai iman kejawab permasalahan dunia, bener. Kejawab Kang, Masya Allah. Permasalahan yang ada dalam diri pun terjawab. Kenapa? Karena kalau iman sama Allah, ketika Allah bilang kemudian ini, kita yakin sama Allah. Allah bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yakin nggak? Yakin kita. Akan ada masalah yang melebihi kapasitas saya. Bismillah ya Allah. Saya pasti bisa lewat ini. Apapun masalahnya. Cuman masalahnya, kenapa bisa nggak istiqomah? Ada yang masalah dengan imannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang, cirinya satu, disebut nama Allah gemetar hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ada yang lempeng Kang, dengar azan itu. Dan ada orang yang dikasih hidayah ketika dengar azan itu, dia jawab azan itu. Hari ini orang sedang krisis dengan iman. Dia tidak lagi percaya. Mana itu alam akhirat? Mana itu alam barzah? Mana itu roh? Aku tidak percaya kepada yang tak nampak. Aku tidak percaya kepada yang tidak terlihat. Yang aku percaya hanya yang bisa aku pegang dengan tangan, yang bisa aku rasa dengan lidah, yang aku tatap dengan mata, yang aku dengar dengan telinga. Begitu sombongnya manusia berkata, mana itu? Mana dia? Mana yang tidak nampak itu? Tapi ketika kematian datang, adakah yang
bisa melihat kematian. Percaya mati, tak percaya pun mati. Percaya dan tak percaya semuanya akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Silakan tidak percaya. Mau menjadi kafir silakan, mau menjadi orang munafik silakan, mau menjadi Abu Jahal, Abu Lahab silakan, mau menjadi Qarun, Fir'aun silakan. Fir'aun mati, Abu Jahal mati, Qarun pun mati. Semua yang tidak percaya mati, dan semua yang percaya menghadap Allah Subhanahu. Kalian itu bukan saudara-saudaraku, kalian sahabat-sahabatku. Ikhwani humul ladzina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku, tapi mereka mau beriman kepadaku. Jadi kalau Nabi saja merindukan antum, kenapa antum tidak merindukannya? Kalau Nabi menantikan kita di surga, kenapa kita tidak menjemput penantian itu? Karena itulah Muhammad SAW akan menjemput umatnya di surga, dan tidak melangkahkan kaki ke dalamnya sebelum berkumpul umatnya dibimbing beliau oleh SAW ke surga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Setelah orang tua itu tak ada, barulah kita rasa dunia ini hampa, tak ada guna. Duit itu tak ada gunanya, mobil itu tak ada gunanya, rumah itu tak ada gunanya, apapun tak ada gunanya. Barulah kau cari mana kain yang pernah dia pakai dulu, mana sajadah yang dulu dia pakai waktu sholat, di mana dia dulu sering duduk. Bekas tempat duduknya aja pun bisa menghilangkan rindu. Tapi setelah dia tak ada, makanya mumpung dia masih ada, ciumlah tangannya, peluklah badannya, ciumlah keningnya. Kalau kau ada duit, kirim. Siapa orang yang kira-kira bisa digaji, dibayar untuk memasakkan dia di rumah? Berkirimlah. Karena sampai masanya nanti duit yang banyak itu tidak ada gunanya. Sebanyak apapun kau simpan, tak ada rasanya lagi. Sekaya apapun kita, sepinter apapun kita, tapi kalau kita durhaka sama orang tua, gak ada kesempatan bisa jadi orang baik.